Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Jin, atau kalau di dalam tafsir lain dikatakan surah Qul Uhiya. Jadi ada dua, surah Qul Uhiya atau satu lagi surah Al-Jin. Makanya di dalam Al-Quran itu kita melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban salat itu bukan untuk manusia saja. Maka Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia. Nanti ada yang bertanya, kenapa duluan jin? Kenapa tidak wa ma khalaqtul insa wal jin? Manusia kan lebih mulia. Ya, kenapa duluan jin? Maka dijawab di situ, didahulukan jin sebab duluan penciptaan jin dibandingkan penciptaan manusia. Surah Al-Jin ini jenisnya Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Karena kejadiannya di Mekah. Sebagian mengatakan kejadiannya di antara Mekah dan Taif, di sebuah lembah namanya Lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah ini pernah dijadikan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk penyembahan patung, ya, untuk penyembahan patung Latta. Nanti di dalam surah Al-Jin kita akan melihat bagaimana jin ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW terhadap jin. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan melihat jin itu siapa dulu. Apa beda jin, syaitan, iblis? Itu bedanya apa? Sama malaikat lagi, apa bedanya? Kita mengambil saja di dalam tafsir Ibnu Abbas yang mengungkapkan bagaimana perbedaan antara jin, syaitan, iblis. Kenapa namanya bisa iblis? Kenapa namanya bisa syaitan? Kok ada dua namanya? Kenapa ada jin? Maka Ibnu Abbas mengatakan jin itu adalah al-jinnu min waladil jan. Jin itu anaknya dari jan. Jan itu apa? Jin juga. Jadi anaknya jan itu jin-jin semuanya. Maka jin itu berbeda dengan syaitan dan iblis. Sedangkan syaitan adalah anaknya iblis. Ya, ini syaitan anaknya iblis. Kenapa setan dan iblis tidak sama? Setan dan iblis sama, cuma namanya saja. Yang membangkang kepada Allah itu dipanggil dengan iblis. Kenapa? Iblis itu berasal dari kalimat ablasa yublisu iblis. Pembangkangan pertama sekali ketika Allah menyuruh para iblis itu untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Jadi yang disuruh itu siapa? Azazil dan pengikut-pengikutnya. Maka karena mereka enggan dan tidak mau, maka dipanggil dengan iblis. Keturunan iblis itu dipanggil dengan syaitan, ya. Makanya jin tidak sama dengan syaitan dan iblis. Ini yang pertama. Yang kedua, jin itu diciptakan di mana? Di bumi. Ini sesuai dengan tafsir Al-Baghawi, khalaqallahul jan wa askanahu fil ardi. Allah menciptakan jin dan memberikan tempat tinggal mereka di bumi. Maka di dalam sejarahnya jin itu tidak pernah bisa naik ke langit satu, apalagi sampai naik ke 7. Itu jin. Maka jin tidak tahu apa-apa. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, iblis dan syaitan itu dua-dua kelompok ini, dua-dua nama ini, dia sudah bisa menembus langit 1 sampai langit ke 7. Bahkan malaikat mengatakan, kami beribadah dengan syaitan, dengan iblis di langit ke 7. Ini kata malaikat. Maknanya apa? Mereka sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam, mereka bisa menembus langit 1 sampai langit ke 7. Tapi tidak untuk jin, Pak. Kalau jin tidak bisa. Jin tetap di bumi dia.
Ketika lahir Nabi Isa alaihissalam, dia cuma bisa menembus sampai langit ketiga saja. Ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa menembus langit tiga, bahkan langit satu tidak bisa masuk lagi, tidak bisa masuk langit pertama lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itu kejadian pertamanya bagaimana? Ketika di situ ada iblis, ada jin, ada iblis, ada setan, ada jin. Ini tiga makhluk ini, mereka mau naik ke langit pertama, tapi tidak bisa. Sehingga iblis mengatakan, ada apa sebenarnya ini? Coba dicek dulu. Ada berita langit mungkin, berita bumi. Ada berita bumi, itulah Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa naik ke langit pertama. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, itu iblis tidak bisa lagi naik ke langit pertama. Makanya iblis mengatakan kepada kelompok jin, kelompok setan, tolong cari ila masyariqil ardi wa magharibaha. Cari di timur dan di baratnya bumi. Siapa sumber yang membuat kita tidak bisa naik ke langit? Coba cari dulu. Ada sebagian riwayat mengatakan, coba ambil tanah yang ada di bumi. Saya akan tahu, kata iblis itu, ini masalah ini puncak masalahnya dari siapa. Akhirnya ketika diambil dari tanah di bumi itu, satu, yang kedua, tafsiran kedua, yang pertama, mereka pergi dari barat ke timur, sehingga didapatilah Nabi Muhammad SAW sedang membaca Al-Quran di waktu subuh. Ada yang mengatakan di antara di kota Mekah, di pasar Ukas. Ada yang mengatakan di antara Mekah dan Taif, yaitu lembah Nakhlah. Surat yang dibaca oleh Rasulullah itu ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan Rasulullah membaca surah Ar-Rahman. Inilah surah yang pertama sekali didengar oleh kelompok jin. Ada yang mengatakan yang kedua adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi artinya jin itu dia tidak ada informasi sama sekali tentang Allah, ibadah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia itu digoda oleh iblis dan setan. Rupanya iblis dan setan juga menggoda jin. Dia juga mengajarkan jin macam-macam. Nanti akan kita lihat bagaimana jin itu sebahagian ada yang mau ikut kepada iblis, ada yang tidak mau ikut lagi kepada iblis. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ada dua riwayat. Riwayat Ibnu Mas'ud dan riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan jin itu adalah kelompok jin yang berasal dari Yaman. Nama jinnya adalah jin Nasibin. Jadi jin Nasibin adalah kelompok jin dari Yaman yang disuruh untuk mengikuti Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua riwayat Ibnu Abbas. Jin yang dimaksud di situ adalah jin Nainawi. Jin Nainawi adalah jin yang berasal dari Irak. Maka jin ini yang terus mengikuti Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan kelompoknya itu 6 orang. Ada yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan 9. Itu di bawah 10. Yang jelas jin yang disuruh oleh iblis itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di bawah 10. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita baca mungkin subuh ini ayat 1 saja. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat yang kedua. Jadi surah Al-Jin ini jenisnya Makkiyah. Jumlah ayatnya 28 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Ya, ini kalau qul ini uslub khitabi namanya. Artinya Nabi Muhammad berdialog langsung dengan Allah. Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, katakan kepada pengikut-pengikutmu. Ya, suruh diceritakan, Pak. Ceritakan kepada pengikutmu, kamu pernah ketemu dengan jin dengan perantara malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad tidak langsung ketemu dengan jin itu. Dan Nabi Muhammad tidak bisa melihat kelompok jin, Pak, kecuali melalui wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Qul wuhiya ilayya. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu, saya diwahyukan melalui Jibril. Melalui perantara Jibril ada kelompok jin yang datang menemui saya. Maka Nabi Muhammad tidak melihat jin waktu itu, tetapi apa? Jin itu dia ketahui melalui malaikat Jibril. Jadi dia bertanya kepada Jibril, ada apa Jibril? Jibril mengatakan, ada kelompok jin yang sedang mendatangimu. Ada kelompok jin yang sedang mendengar bacaan Al-Quranmu. Padahal jin tadi itu datang apa? Atas suruhan iblis untuk melihat
apa sumber yang membuat mereka tidak bisa naik langit pertama, sehingga sumber itu diketemukan. Apa sumbernya? Gara-gara Muhammad dan gara-gara Al-Quran ini. Dalam Al-Quran diceritakan jin tidak bisa, jin, iblis, syaitan tidak bisa menembus langit, Pak. Tidak bisa menembus langit. Disitulah mereka mengatakan luar biasa. Semua sudah ada di dalam Al-Quran, semua diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui bacaannya. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Ini yang membuat jin itu masuk Islam, ya. Yang kedua, ada yang mengatakan yang dibaca itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita akan melihat nanti ada apa dengan bacaan Ar-Rahman sehingga jin itu dia patuh dan taat kepada Allah. Ada apa dengan bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Sebelum kita lihat dua ayat ini, dua ayat ini, di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, apa kata beliau? Kelompok jin ada 6 kali mereka itu menghadap dan mendengar Rasulullah membaca Al-Quran. 6 kali. Kali yang ke-6 itu hampir ribuan orang, ribuan jin yang mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Yang pertama cuma sedikit, kemudian bertambah lagi, sehingga membuat iblis menjadi murka, ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Qul wuhiya ilayya, katakan hai Muhammad, kamu dapat wahyu dari Allah biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Ini maknanya Nabi Muhammad tidak melihat jin itu secara langsung. Bagaimana rupa jin itu kecuali melalui Jibril. Jibril lah yang menerangkan kepada Muhammad. Muhammad sudah datang kelompok jin. Ketika kali yang kedua, para jin minta izin juga sama Jibril. Apa kata jin? Ya Jibril, tolong kami ingin ketemu dengan Muhammad, dan tolong dia supaya membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi tidak langsung melalui Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita lihat dari konteks ayatnya. Kalau kita lihat dari yang ditunjukkan oleh ayat ini, secara semiotiknya atau semiotiknya. Jadi semiotiknya seperti itu. Makna yang ditujukan di sini, Nabi Muhammad tidak langsung melihat jin. Nabi Muhammad tidak berinteraksi langsung dengan jin, dan jin tidak bisa berinteraksi langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa saja Allah menjaga Nabi Muhammad dari gangguan-gangguan jin ini, walaupun nanti Nabi Muhammad tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Annahu istama'a nafaru minal jin. Ini ada anna di sini. Di dalam Al-Qur'an itu inna itu berbeda dengan anna, berbeda dengan inna, berbeda dengan anna panjang. Inna itu selalu di awal ayat. Makanya kalau kita membaca Al-Quran ada inna di awalnya, ini berarti apa? Awal permulaan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu berarti awal. Yang kedua annallah itu. Ini maknanya apa? Kalimat itu di tengah-tengah. Makanya kalau kita mendengar orang baca Al-Quran anna berarti pasti di tengah. Inna itu awal ayat. Ya, 2. Yang ketiga, innanya panjang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau ada innanya panjang berarti terdiri dari 2 suku kata. Apa suku katanya? Inna sama nahnu. Karena susah kita ngomong inna nahnu nazzalna, inna nahnu, inna anzalna, inna nahnu anzalna, kan susah. Maka digabung menjadi 2, inna anzalna, ya, jadi menjadi innanya panjang. Di situ maknanya sesungguhnya kami, sudah 3. Sekarang yang keempat, itu kalimat annanya panjang. Anna, ya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, anna laki hadha. Itu artinya bukan sesungguhnya, tidak. Itu artinya mustahil. Maka kalau kita mendengar nanti Al-Quran dibaca anna, itu artinya mustahil, bukan sesungguhnya. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, mustahil mereka yang sudah mati dibangkitkan kembali oleh Allah, ya nih Pak. Jadi artinya ada kelompok-kelompok memang tidak yakin, ya. Ada kelompok tidak yakin.
Tetapi lafaz ini keluar dari mulutnya Nabi Uzair. Maknanya bukan Nabi Uzair tidak yakin kepada Allah, tidak. Nabi Uzair yakin kepada Allah cuma untuk lil iftifsar. Ini dalam tafsir Jalalain. Iftifsar itu apa? Ya Allah, tolong nampakkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang sudah mati, engkau hidupkan kembali. Dibuktikan oleh Allah. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atsah. Ditidurkan Nabi Uzair selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah. Kam labist, kata Allah, kamu sudah tidur berapa hari kamu? Dijawab oleh Nabi Uzair, labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tidur cuma sehari atau setengah hari. Tidak, kata Allah, kamu sudah tidur mi'ata amin, 100 tahun. Ya, nampak. Kamu sudah menjadi tulang, ya. Keledaimu sudah menjadi tulang, kemudian saya bangkitkan kembali. Coba kamu lihat keledaimu, dirakit oleh Allah di depan mata Nabi Uzair alaihissalam. Ketika itu Nabi Uzair ulun baru yakin, ya Allah. Ya, Nabi Ibrahim juga demikian. Ini maknanya bukan tidak yakin. Kalau ya, itu yang mengucapkannya adalah Nabi dan Rasul, maknanya apa? Mereka ingin melihat langsung. Kalau yang mengucapkan itu adalah manusia biasa, mereka mengatakan tidak mungkin dibangkitkan di padang mahsyar, tidak mungkin. Kenapa? Tulang-tulang sudah hancur. Nabi Zakaria ketika melihat Maryam, di samping dia itu ada makanan-makanan yang tidak mungkin ada pada waktu itu, karena belum musimnya lagi. Akhirnya Nabi Zakaria mengatakan, anna laki hadha, dari mana ini? Mustahil. Ya, ini Pak. Jadi kalau kita mendengar anna itu walaupun sama-sama anna, inna, anna, artinya bukan sesungguhnya, yang terakhir bukan sesungguhnya, tapi artinya mustahil. Tapi ini artinya sesungguhnya. Kenapa dibaca anna? Karena ini di pertengahan ayat. Annahu istama'a nafarum minal jin. Sekarang kita perhatikan, apa beda istama'a dengan sami'a? Sami'a mendengar, istama'a juga mendengar. Kenapa ketika di dalam Al-Quran Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an, apabila ada yang membaca Al-Quran, fastami, maka dengarlah. Makna fastami, dengar dengan seksama. Maka kalau ada orang baca Quran, paling enggak terdengar sebagaimana jin mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran, ini namanya istama'a. Kalau sami'a, mendengar begitu saja. Kamu ada dengar panggilan azan, nah lu dengar oleh Pak, ini ada Pak yang tu azan ya Pak. Ya, ini kalau sami'a. Tapi kalau istama'a, dia mendengar dengan seksama, Pak. Di mana suara azan? Di sana, di masjid ini. Di mana suara azan? Di masjid ini, Pak. Ketika dia mendengar orang membaca Al-Quran, surah apa yang dia baca tadi? Dia membaca surah Ar-Rahman, dia membaca surah Al-Ikhlas, dia membaca ini, dia tahu, Pak. Tapi kalau sami'a, kamu ada dengar orang baca Quran? Ada, saya dengar, entah surah apa dia baca. Artinya apa? Dia tidak memperhatikan sekali. Tetapi jin sangat memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Sampai-sampai jin itu langsung dia tunduk dan patuh kepada Rasulullah, tunduk dan patuh kepada Allah, dan tunduk dan patuh serta percaya kepada Al-Quranul Karim. Jadi yang dibaca itu adalah surah Ar-Rahman. Kita hampir setiap hari mungkin ya, atau seminggu ada berapa kali dengar surah Ar-Rahman. Imam nanti baca kan, Ar-Rahman 'allamal Quran. Nanti makmum apa katanya? Surat tabi go. Bukan surah lain imamnya. Tapi tabinya baca, Atau nanti dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makmumnya apa? Baru kali kebacaannya. Yang kebacaannya imamnya. Ini maknanya kita tidak mendengar dengan seksama apa makna Iqra sebenarnya di situ. Kita tidak mendengar dengan seksama apa makna Ar-Rahman di situ. Ar-Rahman itu walaupun lafadznya pendek, Ar-Rahman 'allamal Quran, membuat jin itu tersungkur ya, mendengar bacaan itu. Kita titik-uro terdengar, tapi tidak ada pengaruh apa-apa sama kita. Ya. Makanya jin itu, kenapa dia mendengar Ar-Rahman takutnya luar biasa? Karena makna Ar-Rahman itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim itu pengasih lagi penyayang juga. Kalau kita kan mengartikan kan begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seakan-akan Ar-Rahman itu pengasih dan Ar-Rahim itu penyayang. Ibnu Abbas mengatakan Ar-Rahman huwa Rahim, Ar-Rahim huwa Rahman. Rahim dan Rahman itu sama. Kenapa sama? Dia terdiri dari 3 suku kata. Rahima, yang kedua Rahima. Bedanya apa? Ar-Rahman ada alif dan nun, Ar-Rahim ada ya. Ada ya, Pak. Dua-dua berasal dari kalimat rahimah. Artinya apa? Maha pengasih lagi Maha penyayang.
Ar-Rahim Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bedanya apa? Bedanya kalau Ar-Rahman kata Ibnu Abbas li ammati makhluqatillah, umum untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia patuh, tidak patuh, dia mendengar perintah, tidak mendengar perintah, nikmat akan tetap diberikan oleh Allah. Kemudian tetap dijaga oleh Allah, tetap diberikan fasilitas oleh Allah. Tidak pernah Allah mengatakan kamu tidak ini, jangan di sini, jangan ke sini. Semua diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salat maka tidak dapat rezeki kamu, tidak, Pak. Semua diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya Ar-Rahman, Pak. Ar-Rahmannya Allah mencakup semuanya. Tetapi Ar-Rahimnya Allah hanya orang-orang khusus saja. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan, rahimnya Allah itu akan diberikan ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Tidak semua orang dapat ar-rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang yang patuh dan taat kepada Allah, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rahimnya Allah itu akan dapat. Makanya Rahman itu maknanya begini, yang menjaga manusia, memberikan rezeki kepada manusia, yang membuat manusia begini, membuat begini, itu namanya Ar-Rahman. Makanya jin itu sudah dibodohi oleh iblis. Iblis mengajarkan jin kalau Allah tidak sayang lagi sama jin. Padahal yang bermasalah dengan Allah kan jin dan iblis dan setan, Pak. Iblis dan setan itu diusir dari rahmat Allah. Kenapa? Karena mereka tidak patuh dan taat kepada Allah. Sedangkan jin tidak. Jin tidak ada hubungan sama sekali dengan sujud atau tidak sujud, Pak. Tidak ada hubungan. Kenapa? Yang disuruh sujud itu adalah iblis. Tapi iblis tidak mau. Keturunannya namanya setan. Tidak ada hubungan dengan jin. Dan jin tidak tahu persoalan langit sama sekali. Tidak tahu apa-apa dia. Dia dibodohi oleh iblis. Iblis mengatakan kepada dia, Allah tidak sayang kepada kami, tidak sayang kepada kamu, yang sayang cuma kepada manusia saja. Dia sayang kepada Adam saja. Makanya waktu itu jin kepengeh, oh berarti anak sayang katanya, oh enggak sayang ke kita. Ya, nih, Pak. Tetapi setelah mendengar surah Ar-Rahman, dia tertunduk dan dia itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melihat rupanya Allah sayang kepada semua makhluk. Ar-Rahman, Allamal Quran. Diajarkan Al-Quran. Ini rupanya Al-Quran yang dikatakan dalam surah Ar-Rahman itu, yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Diciptakan manusia, diciptakan ini. Wal arda wada'aha lil anam. Ini ada dua tafsiran. Bumi ini diciptakan untuk anam. Anam itu manusia. Maka kalau ada nama orang khairul anam, itu sebaik-baik manusia. Anam juga diartikan makhluk Allah, masuk di situ manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya. Maka waktu itu jin memahami wal arda wada'aha lil anam, bumi ini diciptakan untuk manusia juga, untuk jin juga. Berarti Allah sayang ke kamu. Ya, Pak. Rupanya bohong guru kami itu. Guru kami sudah membohongi kami. Siapa gurunya itu? Iblis dan setan. Nanti akan kita lihat, Pak. Pada ayat selanjutnya bagaimana ucapan jin terhadap keberadaan iblis dan setan yang sudah membodohi dia selama ini. Sekarang kita lanjut lagi. Annahustama'a nafarun minal jin. Nafar itu dalam bahasa Arab. Nafar itu kalau di Injil itu ada nafar apa namanya? Nafar takwin, nafar. Nafar itu seperti apa ya? Kelompok-kelompok ya. Tetapi nafar di sini duna asyrah namanya. Duna asyrah apa? Sekelompok orang di bawah 10 orang. Itu nafar namanya. Nanti tapi kalau sudah ini lain lagi ya, nafar apa? Oh bukan nafar, safar itu, Pak. Safar takwin. Safar itu seperti kita surah Al-Baqarah, surah ini. Dalam Taurat begitu juga. Ada safar takwin, safar khalaq, safar ini, safar itu ya. Ini nafar ya. Nafar itu kelompok. Kalau safar itu seperti surah-surah dalam Al-Qur'an, pembagian-pembagian. Ini dijumpai di dalam Taurat. Annahustama'a nafarum minal jinni. Ini min li tab'id. Maksud min li tab'id, tidak semua jin pertama sekali ketika ketemu dengan Rasulullah SAW mereka ketemu semuanya, tidak. Cuma masalahnya ada dua riwayat yang berbeda. Riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan jin itu ketemu dengan Rasulullah sehabis salat subuh. Waktu Rasulullah salat subuh, Rasulullah keluar pergi ke pasar Ukas. Sampai di pasar Ukas itu tidak jauh dari dari kota Mekah. Pasar Ukas, pasar di mana para sastrawan itu penyair mereka kumpul dan membuat syairnya. Sampai ke pasar Ukas, Rasulullah membaca surah Ar-Rahman ya. Atau yang kedua,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baca itu. Makanya makna ikra itu dua, dan dipahami betul oleh jin, dan sehingga jin itu patuh dan taat kepada Rasulullah. Apa makna ikra? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra itu maknanya bacalah dirimu sendiri. Coba kamu lihat dirimu sendiri. Apakah kamu ada begitu saja? Kalau Allah tidak sayang kepadamu, tidak pernah diciptakan kamu, wahai jin. Maka jin itu terkejut-kejut jin emang. Waktu dengar ayatnya terkejut. Rupanya Allah itu sayang ke saya. Allah itu menciptakan saya. Allah memberikan nikmat kepada saya. Apapun yang ada di tubuh ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia mentok hanaji, baca ikra apa, ikra. Bacanya punya puji, tidak ada memberikan pengaruh sedikit. Jin itu pengaruh, dua-dua surah itu memberikan pengaruh yang luar biasa bagi jin. Makanya ikra itu maknanya bacalah dirimu sendiri, introspeksi dirimu. Allah itu tidak apa namanya, yang dikatakan oleh jin itu tidak, iblis itu tidak benar. Yang dikatakan oleh syaitan itu tidak benar. Saya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini makna ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kamu tidak percaya, kata Allah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu coba cari literatur, terutama Al-Qur'an yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kamu lihat di situ. Bagaimana keberadaanku, bagaimana keberadaanmu, bagaimana iblis, bagaimana syaitan. Kenapa saya marah kepada iblis, kenapa saya marah kepada syaitan? Kenapa saya sayang kepada Adam alaihissalam? Dan setelah itu kenapa saya jauhkan Adam dari saya juga? Karena dia berbuat maksiat. Semua ada dalam Al-Quran. Ya, no. Karena jin itu senang sekali mendengar bacaan itu, bacaan apa namanya? Dia datang lagi kedua kalinya, Pak. Sang mangat dengonya, katanya. Akhirnya apa? Dia ketemu melalui perantara Jibril. Maka tidak benar kalau jin itu langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW, itu tidak benar. Jadi tidak benar apa? Ini ditunjukkan oleh lafaz ini, Pak. Annahu istama'a nafarun minal jin. Ada kelompok jin yang mendengar Rasulullah SAW tanpa diketahui oleh Rasul. Tetapi diberitahukan oleh malaikat Jibril kalau ada sekelompok jin yang sedang mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Ini riwayat yang pertama, riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW akan melakukan perjalanan ke Taif. Jadi ada sebuah lembah di antara Mekah dan Taif, itu namanya lembah Nakhlah. Di lembah inilah para sahabat beristirahat, ya. Maka Rasulullah ketika itu dia mengasingkan diri dengan sahabatnya, dia pergi, sehingga sahabat mengatakan kagadah Rasul sudah hilang. Padahal Rasulullah selalu bersama Jibril alaihissalam. Karena sahabat tidak bisa melihat keberadaan Jibril, maka dia tidak tahu. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, dan didengar oleh kelompok jin. Ini dua riwayat yang berbeda. Dan dua riwayat yang berbeda mengatakan jin itu nama jinnya adalah jin kelompok apa namanya Nasibin, kelompok dari Yaman. Maka jin di dalam Al-Quran itu pemuda yang pertama sekali bersekongkol dengan jin adalah di lembah Yaman. Ini kalau versi tafsir Sawi. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan jin itu namanya jin Nasibin. Ada yang mengatakan riwayat Ibnu Abbas jin itu namanya jin Nainawi, ya, Nainawi. Maka bebubunan urang Nainawi, Pak, dengan Nasibin, Pak. Ini jin Irak, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang dilakukan oleh jin itu? Nafarum minal jinni faqalu. Ini fa taqib. Apa makna fa taqib? Setelah mereka mendengar, mereka langsung berkomentar. Ya, langsung komentar, Pak. Setelah mereka mendengar bacaan surah Ar-Rahman, langsung mengeluarkan suaranya, langsung mengomentari. Ini baru pertama sekali padahal mendengar Al-Quran. Kalau kita kan sebagian yang alergi, Pak, dengan Quran alergi nih, Pak. Waktu dengar Quran, alah apa bacanya, Pak. Tapi kalau dengar yang lain, oh nyojek, lanjut. Pak. Tapi dengar Al-Quran, oh mahana kemahnya, susah dia dengar Quran. Tapi kelompok jin ini dia langsung merespon. Apa kata jin itu? Inna, ya ini innanya panjang, Pak. Tapi kalau annanya panjang, anna, ini, Pak. Panjang annanya pakai menggunakan iya, itu maknanya mustahil, Pak. Tetapi kalau ini inna, itu maknanya pas sesungguhnya kami. Karena kalimatnya susah kalau dipisahkan menjadi dua, inna nahnu, maka digabungkan menjadi satu, inna, panjang, Pak. Sesungguhnya kami sami'na Qur'anan ajaba. Kami takjub kepada apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengulangan dalam Al-Quran, kita kalau apa namanya menjadi imam atau apa saja, kita ulang-ulang itu tidak ada masalah sebenarnya. Pada masa Rasulullah ada seorang sahabat, setiap dia jadi imam selalu membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad.
Yang di belakang baca qul huwallahu ahad tapi hana ayat lain ya, Pak. Padahal yang jadi imam itu penghafal Quran ya, Pak. Akhirnya berita ini disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, acinihu sahabatnya, coba panggil ya Rasulullah. Setiap dia jadi imam pasti baca qul huwallahu ahad. Kenapa nak baca ayat lain padahal dia seorang penghafal Quran? Rasulullah memanggil dia dan bertanya, apakah benar kamu setiap jadi imam selalu baca Quran? Betul ya Rasulullah. Kenapa tidak baca ayat lain? Ya Rasulullah, beda sekali ya Rasulullah. Saya sudah lama memahami makna qul huwallahu ahad. Maka ketika saya baca qul huwallahu ahad, apakah saya jadi imam atau duduk sendiri, pengaruhnya berbeda ya Rasulullah pada hati saya. Saya lebih mendalami makna qul huwallahu ahad dibandingkan ayat-ayat lain. Saya nak tahu ya Rasulullah, kenapa seperti itu? Karena qul huwallahu ahad itu ketika saya baca, saya makin dekat saja dengan Allah. Ya, apa jawab Rasulullah? Lanjutkan terus. Kalau kamu jadi imam, baca terus ayat itu. Ya, artinya apa? Yang dipahami oleh imam itu sendiri, yang kita pahami, kita ulang-ulang lebih bagus lagi, Pak. Dengan mengulang-ulang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang baca qul huwallahu ahad karena hana ayat lain, Pak. Maka ditanya, "Apakah baca qul huwallahu ahad? Kenapa baca qul huwallahu ahad?" Hai cumanya lu debu taboh ya, Pak. Ya, jadi ada dua versi. Jadi kita jangan salah dulu. Ketika seorang mengulang-ulang pakai ayat-ayat tetapi ayat yang dibaca oleh imam itu pengaruhnya sangat kuat sekali pada diri orang yang membaca ini, Pak. Maka dia selalu mengulang, selalu mengulang. Bukan tidak bisa hafal ayat lain, tidak. Ya. Ayat lain kan hafal kayaknya, Pak. Bisa dihafal ayat itu. Cuma diulang-ulang selalu. Nanti waktu itu juga ayat itu juga, waktu itu juga ayat itu juga. Kenapa? Karena pengaruhnya luar biasa pada hatinya. Inilah yang dikatakan oleh setan tadi, oleh apa jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sekarang ada pertanyaan begini. Di dalam kaidah ilmu nahwu, kalau ada alif lam ini namanya ma'rifah. Kalau ma'rifah maknanya apa? Diketahui keberadaannya. Satu. Yang kedua, kalau kalimatnya tidak ada alif lam namanya nakirah. Mana contohnya? Kalau kita gunakan al-masjidu ada alif lam namanya apa? Masjid. Masjidnya sudah jelas, Pak. Sudah satu. Yang kedua, kalau tidak ada alif lam, masjidun, masjidnya tidak jelas. Ya, masjidnya tidak jelas. Kenapa? Tidak ada alif lam. Ini namanya alif lam ma'rifah. Sekarang bagaimana kita memahami ini, Pak? Qur'anan ajaba. Kenapa tidak ada alif lam? Ini pernah diperdebatkan oleh salah seorang orientalis Australia. Ya, tahun berapa itu? Habis tsunami lah, sebelum tsunami, Pak, sebelum tsunami. Jadi ada seorang teman nelpon ke saya, katanya apa? Ini kita diajak berdebat sama orientalis. Dia pakar nahwu, orientalis pakar nahwu lagi, Pak. Pakar Quran lagi dia, Pak. Jadi saya tanya yang diperdebatkan apa? Kata dia, Al-Quran itu di dalam surah Yusuf itu dikatakan apa? Qur'anan Arabiyyah. Tidak ada alif lam. Maknanya Quran kalian tidak jelas. Kenapa tidak ada alif lam di situ? Kalau ada alif lam baru jelas. Contoh, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, Pak. Ada alif lam, berarti jelas. Sebagian tidak ada alif lam, berarti tidak jelas. Ya, Pak. Ulun pegah bino, bukan jelas, tidak jelas. Beliau yang bertanya yang tidak jelas, Pak. Kenapa dalam Al-Quran kadang-kadang Al-Quran itu menggunakan alif lam, kadang-kadang tidak menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam itu namanya hal. Hal itu apa? Keadaan. Al-Quran yang dimaksud adalah tulisannya, bacaannya, bukan Al-Quran itu sendiri. Kalau seandainya menggunakan alif lam itu apa? Al-Quran itu sendiri dari juz 1 sampai juz 30. Ini yang didengar oleh jin bukan seluruhnya, tidak. Bukan juz 1 juz 30 tidak, tetapi bahagian daripada bacaan itu. Maka makna Qur'anan ajaba, bacaannya yang membuat kami takjub, bacaannya. Bukan isi Al-Qur'annya dari juz 1 juz 30, tidak. Ya, ini beda. Dan tidak bisa kalimat itu dan Qur'anan itu selalu mansub ya, Pak. Barisnya Qur'anan, tidak boleh Qur'anon, Qur'anen tidak bisa. Dia tetap Qur'anan Arabian. Ya. Qur'anan ajaban. Ini namanya hal dalam ilmu nahwu. Jadi tidak ada yang perlu kita ragukan dari Al-Quran, baik apakah itu ada alif lam atau tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam itu maknanya Al-Quran yang tertulis dari juz 1 sampai juz 30 lengkap. Kalau tidak ada alif lam maknanya apa? Quran itu sendiri ya adalah tulisan. Kan tulisan yang ditulis ini, Pak. Quran itu adalah tulisan. Qur'anan ajaban yang membawa kami
sehingga takjub kepada Al-Quran itu. Bacaan, ya, bacaan. Quranan, qara'a, bacaan. Bacaan yang membuat kamu takjub. Itu tidak mesti dari juz 1 sampai 30. Bisa saja bahagian kecil daripada itu. Ya, jadi makanya jin itu mereka mengatakan walaupun dibaca sedikit oleh Muhammad, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, bacaan itu membuat kami takjub. Takjub di sini apa maknanya? Ada beberapa makna takjub di sini. Kalau di dalam tafsir Ibnu Arabi adalah seorang penafsir sufi. Beliau mengatakan ajaban itu maknanya apa? Balighan. Apa balighan itu? Mengandung nilai yang luar biasa. Makanya Al-Quran itu kalau letak mujizatnya di mana? Letak mujizat Al-Quran di nilainya. Bukan Al-Quran bisa terbang, tidak. Bukan Al-Quran bisa menghidupkan orang mati, tidak. Tetapi pada nilainya. Maka kalau kita beli sesuatu ke pasar, bendanya kecil tapi mahal. Kenapa mahal? Nilainya yang luar biasa. Nilainya rupanya, Pak. Ketika kita beli bendanya besar, bendanya besar, Pak. Tablo pun najihan, lemari box ni, Pak. Waktu datanya ngium, berapa harganya? 300.000. Hai, lemarinya besar tapi harganya kok segitu. Ketika kita beli apalagi yang kecil, bendanya kecil tapi harganya mahal sekali, Pak. Beli HP ni, padum yung 20 juta. Hai, 20 juta kok. Televisi cuma 3 juta saja. Nilainya yang berbeda. Nilai, Pak. Al-Quran begitu juga. Yang ditakjubkan oleh jin adalah nilai Al-Quran itu. Maknanya apa? Jin sudah tahu, Pak. Jin sudah tahu nilai-nilainya, sudah tahu, Pak. Ini nilai ini begini, nilai ini begini. Dia sudah tahu, maknya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat yang dibacakan oleh adiknya, ketika adiknya masuk Islam, itu apa yang dibaca? Toha ma anzalnal Qur'ana alaika ma anzalnal Qur'ana litasqa. Jadi Taha itu membuat Umar bin Khattab muted-ted. Dia pegang pedang tapi pedangnya bisa jatuh. Kenapa? Umar paham betul makna Taha itu, Pak. Paham betul dia nilai Taha itu, Pak. Taha itu maknanya laki-laki yang perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Satu. Yang kedua makna Taha ini bukan bahasa Arab, bukan lafaz Arab, tetapi lafaz apa namanya? Afrika. Jadi ada sebagian Afrika mereka menggunakan Taha itu untuk seorang laki-laki yang perkasa digunakan lafaz Taha. Ethiopia. Ya, ini lafaz Ethiopia. Inilah yang membuat Umar bin Khattab itu dia masuk Islam dan ingin tahu lebih jauh. Ada apa dengan Al-Quran itu sendiri? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya dalam Ibnu Arabi apa kata beliau? Baligh. Baligh itu apa? Kalimatnya pendek tetapi mengandung nilai yang luar biasa. Nilainya lebih luar biasa. Di dalam Al-Quran itu maka kenapa banyak sekali ijaz hazaf? Kenapa banyak ijaz kisar? Kenapa banyak Al-Quran cuma 30 juz tetapi tafsirannya kok banyak sekali? Ya. Kenapa banyak? Karena pemahaman-pemahaman yang banyak. Tidak dari satu pemahaman saja. Al-Quran bisa dipahami dari segi tasawuf. Al-Quran bisa dipahami dari segi bahasa. Al-Quran bisa dipahami dari segi pemikiran. Al-Quran bisa dipahami dari segi hadis. Al-Quran bisa dipahami dari segi cerita-cerita. Makanya melahirkan banyak tafsir-tafsiran. Tidak usah kita Al-Quran jangan dari satu segi saja. Kalau satu segi saja, ruh dan mendakwah. Kalau memahami pemahaman Islam dari satu segi saja, orang ribut selalu. Yang benar cuma dia saja. Kenapa? Karena dia melihat Islam itu dari satu segi saja. Menurut dia berwudu yang benar itu begini, menurut orang lain begini, menurut orang lain begini. Akhirnya ini karu. Semua ribut. Menurut si fulan yang benar itu salat subuh harus ada kunut, menurut si fulan tidak. Akhirnya apa? Yang kunut dengan tidak kunut ribut. Ya, menurut si fulan yang benar itu begini, si fulan tidak begini. Kenapa? Dia melihat Islam itu dari satu sudut segi saja. Coba dia baca semua literatur kitab. Coba dia baca semua khazanah-khazanah ilmu itu yang dibuat oleh para ulama itu. Ini begini, hadisnya begini, dalilnya begini, boleh berwudu begini, boleh ini begini, kalau begini, boleh lakukan ini, kalau begini, ya, semua ada ini. Jadi Islam itu tidak sempit, Islam itu luas sekali. Ya. Dan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Rahmat itu keberkahan. Makna lil alamin bukan untuk kita saja, tetapi untuk siapa? Untuk orang kafir juga. Kalau kita bermuamalah dengan muamalah Islamiyah, maka menguntungkan juga mereka. Rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna ajabannya, makna ajaban. Tapi kalau ajaban versi tafsir Imam Al-Qurtubi dan versi tafsir Jalalain itu apa maknanya? Fasahahnya. Jadi fasahahnya, nilai balaghahnya itu luar biasa dalam Al-Quran.
Diungkapkan satu makna saja, salasata quru. Ya. Wanita itu wanita yang haid itu masa apa namanya? Seorang wanita ketika dia diceraikan dalam keadaan haid, bagaimana masanya? Salasata quru, 3 kali suci. Ada yang mengatakan quru itu 3 kali bersih. Ya, namanya. Maka gara-gara makna quru di situ bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang banyak. Itulah Al-Qur'an. Maka baik karu-karu ada terdengar Qur'annya bina-bina, tidak satu pemahaman saja, ada beberapa pemahaman-pemahaman. Tetapi berdasarkan ilmu yang muktabar, tidak pemahaman yang begitu saja, tidak. Karena di dalam surah Al-Baqarah ada kelompok-kelompok orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kelompok yang pertama? Kelompok pertama, dia selalu baca Al-Qur'an tapi tidak tahu isinya. Hai debu. Dia baca Al-Qur'an tapi masih ambil punya orang. Baca Al-Qur'an masih apa namanya, ngambil punya orang lain, buat maksiat, buat ini, buat itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu isinya apa. Dia baca-baca saja. Ya, illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Jadi mereka cuma baca-baca saja. Hai depu-depu, undang-undang dia baca tapi tidak tahu dia apa maksudnya. Satu. Yang kedua, dia paham artinya. Dia tahu maksudnya tapi tidak mau menjalankannya. Ya, ini kelompok kedua. Dia tahu ini haram tapi dia lakukan juga. Dia tahu ini halal tapi tidak mau buat, dia apa? Dia ingin lebih cari yang haram. 2. Kelompok yang ketiga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inhum illa yadhunnun. Ada kelompok yang apa, menurut saya begini, ilmu tidak ada dia, Pak. Tidak ada ilmu dia. Ketika ditanya bagaimana hukum ini, dia duduk sebentar, dia pereh wahyu lima. Bukan ustaz wahyu ni dah. Dia pereh wahyu. Oh, nyo binanya, nyo haramnya. Nyo salahnya. Dari mana ilmu dia? Tidak ada ilmu dia. Dia memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tidak punya ilmu. Ini kelompok dilaknat juga. Makanya kalau kita tidak tahu sesuatu, diam saja. Waktu ditanya bagaimana caranya, saya tidak tahu. Takutnya kita apa? Kita ungkapkan itu diamalkan oleh orang lain, Pak. Maka untuk lebih apa namanya, menjaga diri, lebih baik kita katakan saya tidak tahu. Ditanya lagi ini, saya tidak tahu. Ijau liur bangai hal lagi, mbah bangai gini. Daripada tapu bangai kau, lebih baik bangai roh, Pak. Ini kita bangai kau karena kita berikan fatwa macam-macam dijalankan oleh orang lain. Ketika orang lain menjalankan fatwa kita, maka sudah terjadi di situ apa? Dosa jariah. Dosa jariah bagaimana? Kita sedang duduk-duduk sudah dapat dosa. Kenapa? Fatwa kita itu diamalkan oleh orang lain. Sedang kita duduk lagi, kita nak buat dosa apa? Tapi dosa terus mengalir ke kita. Kita masuk ke dalam kubur, yang waktu itu amal kita sudah terputus, tetapi gara-gara kita memberikan fatwa yang tidak benar, dosa jariah terus mengalir ke dalam kubur. Kejar-kejar ke dalam kubur. Kenapa saya, ya Allah, begini? Saya tidak berbuat dosa. Betul, kamu tidak berbuat dosa. Tapi kamu memberikan fatwa yang tidak ini kepada orang lain mengamalkan fatwamu, maka apa yang diamalkan itu semua masuk juga ke kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian saja. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat yang kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.